Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 7 Juni 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Membuka Pintu Berkat. Firman Tuhan terambil dalam 1 Yohanes 3 ayat 17 sampai dengan ke-18. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar tentang makna membuka pintu berkat lewat kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau kita boleh memilih banyak pintu, pintu mana yang kita ingin pilih? Kita akan memilih pintu mana? Dan sewaktu saya menyodorkan, ada salah satu pilihan, yaitu pintu berkat. Apakah engkau akan menggantikan pintu berkat dengan pintu-pintu yang lain? Maka saya percaya tatkala tawaran pintu berkat yang disodorkan, lalu kita diminta memilih pintu berkat atau pintu yang lain, maka kita akan memilih pintu berkat. Kita sudah tidak tertarik lagi dengan pintu-pintu yang lain. Karena dalam pikiran kita yang namanya pintu berkat berarti apapun yang kita harapkan, apapun yang kita minta, apapun yang kita inginkan akan kita dapatkan lewat pintu berkat yang terbuka buat kita semua. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, semua orang membutuhkan pintu berkat, dan pada prinsipnya kita hidup dari terlahir sampai ada saat sekarang berapapun umurnya. Sahabat seperjalanan, kita hidup di atas pintu-pintu berkat Tuhan yang terbuka, yang mengalir kepada kita. Lewat pintu kelahiran kita terlahir dengan selamat, sehingga kita bisa hidup dari kandungan ibu kita terlahir ke dalam dunia. Lalu kita melewati pintu-pintu berkat dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, sampai ada hari ini. Bagaimana kita sakit dan disembuhkan, bagaimana kita kekurangan dan dicukupkan, bagaimana kita mengalami bahaya dan Tuhan bukakan jalan, hindarkan dari kita dari bahaya, dan bagaimana kita melewati puluhan, ratusan, ribuan pengalaman hidup. Kita diperhadapkan kepada kesulitan dan berbagai problem masalah, dan kita sanggup melewatinya, dan kita ada pada hari ini. Maka kita boleh mengatakan, itulah pintu berkat yang sudah kita terima. Tetapi rupanya kita tidak cukup hanya punya pintu berkat, tapi kita harus menjadi pintu yang memberkati. Kalau pintu berkat berarti pintunya berasal dari Allah dan berkatnya untuk kita. Tapi kalau pintu yang memberkati, pintunya adalah dirimu. Dan siapa pelaku untuk memberkati? Yaitu dirimu. Sehingga ayat 17 dikatakan, barang siapa mempunyai harta dunia, lalu melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi engkau menutup pintu hatimu, menutup pintu berkat yang sudah Tuhan titipkan kepada engkau terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tetap di dalam dirimu? Artinya, kasih Allah sudah hilang dari dirimu. Setelah engkau menerima kasih Tuhan, engkau tidak hanya mendapatkan berkat dari pintunya Tuhan, tapi Tuhan meminta engkau menjadi pintu itu sendiri, dan engkau yang menjadi pelaku yang memberkati. Ayat 18, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Maka sewaktu kita menjadi pintu yang memberkati, kita menjadi orang yang tidak hanya berbicara tentang mengasihi Tuhan lewat perkataan, tetapi lewat perbuatan dan dalam kebenaran. Maka kita menjadi pribadi sebagai pintu yang memberkati. Mari kita lihat pada ayat yang ke-11. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah heran kamu saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Alkitab mencatat orang yang tidak mengasihi, dia berada di dalam maut. Orang yang tidak mengasihi, maka dia di luar kebenaran. Dan orang yang tidak mengasihi, maka dia sedang membenci Allah, dan dia sedang mengasihi dosa. Dengan demikian kita belajar kebenaran firman Tuhan dari ayat ke ayat.
Ayat 15, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Tatkala kita bertemu dengan orang-orang yang kekurangan, kita tidak membantu, sementara kita sudah mendapatkan berkat dari pintu berkat Tuhan. Dan engkau dipanggil menjadi pintu yang memberkati. Tuhan sudah menitipkan berkat kepadamu, lalu engkau tidak menyalurkannya. Bukankah engkau sedang menjadi pembunuh secara tidak langsung? Tatkala kita membantu orang yang sedang kelaparan, dia bisa memperpanjang kehidupannya mungkin sekian waktu. Tapi tatkala Tuhan meminta engkau untuk berbagian menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi pintu yang memberkati, dan engkau menutup pintu, orang tersebut meninggal dalam 2 hari. Itu menjadi tanggung jawab hidupmu yang engkau harus pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Engkau punya alibi, engkau bisa beralasan, Tuhan itu kan hidupnya dia, dan itu juga bukan hidup saya. Kenapa saya harus mengurusi orang tersebut? Kalau Tuhan bisa berkata juga kepada dirimu seperti demikian, engkau pendosa. Apa peduliku kepadamu kalau Tuhan berkata itu kepadamu? Mau mati, matilah ke sana. Kalau Tuhan berkata kasar seperti demikian kepada dirimu, dan Tuhan kemudian melaksanakan apa yang dikatakan, maka kita sudah mati dari jauh-jauh hari. Kita tidak akan hidup bisa sampai ada saat ini kalau Tuhan tidak membuka pintu berkat-Nya untuk kita. Sehingga sahabat seperjalanan, engkau tidak cukup menjadi orang yang hanya meminta. Tuhan membuka pintu berkat-Nya untuk dirimu. Tapi tatkala Tuhan meminta engkau menjadi pintu itu sendiri, dan pelaku yang memberkati itu adalah dirimu sendiri, lalu engkau lari dari tanggung jawab. Engkau kemudian menutup telinga rapat-rapat untuk mendengar panggilan Tuhan, bahwa engkau dipanggil menjadi pintu yang memberkati. Setelah engkau mendapatkan pintu yang terbuka dari Tuhan, dan Tuhan memberkati engkau. Kita lanjutkan, setiap orang yang membenci saudaranya, ayat 15, adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawanya kita untuk saudara-saudara kita. Pemberian yang kita berikan kepada orang yang kekurangan jauh dari nyawa kita. Apakah kita dengan memberi apapun yang pada kita lalu kita menjadi meninggal? Kan tidak. Kita memberi setengahnya apapun yang ada pada diri kita tidak membuat kita meninggal. Sementara tidak mungkin kan kita melakukan memberikan yang setengahnya. Sekian saja, 1-2% dari apa yang ada pada dirimu, 3-4% yang ada pada dirimu. Kalau engkau sudah terbiasa memberi yang sedikit, maka engkau akan terlatih untuk belajar memberi yang menjadi yang lebih banyak. Bukankah kita minta pintu berkat dari Tuhan terbuka lebar-lebar? Sementara sewaktu engkau memanggil, engkau membuka pintu hatimu sendiri untuk memberkati engkau. Engkau hanya buka sedikit saja, supaya ada angin aja sepoi-sepoi yang keluar. Berkatnya itu hanya mengalir tetesan-tetesan saja untuk orang lain. Jangan-jangan kalau itu pun dilakukan Tuhan kepada dirimu. Bukankah engkau protes, oh Tuhan, lalu kita bertobat, Tuhan ampuni saya untuk dosaku, biarlah aku bertobat. Biarlah kita melakukan pertobatan lebih awal daripada terlambat nanti. Ingat, kita dipanggil menjadi pintu itu sendiri, dan kita dipanggil untuk memberkati. Tidak hanya kita meminta Tuhan membuka pintu yang berkat selebar-lebarnya untuk kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, ajarkan kami menjadi pintu yang memberkati buat orang lain. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.